Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat ya. Dan jangan bosan dengan materi-materi yang Ibu sampaikan. Materi hari ini membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah SDA? SDA singkatan dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Potensi sumber daya alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi sumber daya udara, sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya tambang, dan sumber daya laut. Perhatikan pada peta di sini. Ada simbol-simbol beberapa jenis, misalnya simbol biji besi, simbol gas alam, simbol minyak. Nah, kalian perhatikan seluruh pulau-pulau di Indonesia banyak menghasilkan beberapa sumber alam. Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki kedaulatan yang penuh dan utuh terhadap ruang udara di atas wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Indonesia memiliki beragam jenis tanah. Ada tanah yang subur, ada tanah yang tidak subur atau tandus. Jenis tanah di Indonesia. 1. Tanah aluvial. Berasal dari endapan lumpur halus. Cocok untuk tanaman padi, palawija, dan perkebunan. Kedua, tanah vulkanis. Terdapat pada lereng gunung bahan abu vulkanik. Cocok untuk pertanian sayuran atau perkebunan. Ketiga, tanah podzol, yaitu berupa tanah berbentuk pasir. 4. Tanah latosol, berasal dari batuan beku. 5. Tanah grumusol, tanah yang berasal dari batu kapur, cocok untuk tanaman palawija dan perkebunan. Sumber daya air dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu air hujan, sungai, dan danau. Hutan. Hutan di Indonesia memiliki luas sekitar 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya kayu. Dari hutan tropis di Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun, hasil kayu yang dikenal penduduk Indonesia memiliki nilai ekonomi tinggi. Antara lain, kayu keruing, miranti, agatis dihasilkan di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Kayu cendana banyak dihasilkan di NTT atau Nusa Tenggara Timur. Kayu rasa mala dan akasia dihasilkan di Jawa Barat. Potensi kemaritiman Indonesia.
Indonesia memiliki julukan sebagai negara maritim. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan, mencakup 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia terbesar adalah perikanan. Selain itu, ada pula potensi berupa hutan mangrove atau hutan bakau dan terumbu karang di Indonesia. Kekayaan laut Indonesia berlimpah, salah satunya berada di wilayah pesisir, yaitu hutan mangrove atau hutan bakau. Merupakan tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Manfaat hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut, juga sebagai ekosistem binatang laut untuk berlindung mencari makan dan berkembang biak. Terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang memiliki manfaat yang banyak. Terumbu karang sangat dilindungi karena tetap lestari, sehingga terumbu karang merupakan salah satu potensi keindahan dan kekayaan laut Indonesia. Itulah materi singkat hari ini. Tugas hari ini adalah mengerjakan kuis. Linknya ada pada Google Classroom. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.